Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ananda semua, kita hari ini bisa bertemu lagi dalam pelajaran tarik atau sejarah kebudayaan Islam. Semoga ananda semua dalam keadaan yang sehat walafiat agar bisa mengikuti pelajaran hari ini. Baik ananda semua, insya Allah materi kita pada pertemuan kedua adalah tentang perilaku bangsa Arab pra-Islam atau sebelum Islam, yang mana biasa dikenal dengan masa jahiliyah. Nah, kita santai aja belajarnya ya. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama tentang pengertian jahiliyah. Jahiliyah itu maksudnya adalah masa kebodohan. Nah, bodoh yang dimaksud ini bukan berarti bangsa Arab atau orang-orang Arab itu tidak mengerti apapun, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, enggak ya. Tapi yang dimaksud kebodohan ini adalah dari segi watak mereka, perilaku mereka, karakter mereka. Nah, biasanya orang-orang Arab sebelum Islam masuk itu mereka punya sifat atau watak yang keras dan kasar. Kalau bahasa Arabnya itu safah dan anfah. Nah, mereka juga orangnya biasa mudah marah atau ghadab ya, baperan. Jadi nggak bisa tersinggung sedikit mereka marah, nggak bisa diajak bercanda deh ya. Jadi mereka suka marah. Nah, mereka ini kenapa dikatakan jahil? Karena mereka itu punya akal, punya pikiran gitu ya, sama seperti kita sekarang, tetapi tidak mereka gunakan untuk beriman, beribadah, dan berakhlak sesuai dengan ajaran agama Hanif, yaitu agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, yang mengajarkan kepercayaan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala atau tauhid. Jadi orang-orang yang beriman ya, artinya yang lurus gitu ya, mereka itu disebut dengan orang-orang Hanif, agama Hanif. Nah, agama Hanif itu ya ini, agama yang diajarkan atau ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, atau biasa juga dikenal dengan agama tauhid ya, tapi intinya sama. Karena penamaan Islam itu ya nanti ketika setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW baru disebut dengan Islam. Tapi pada intinya semua agama dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan agama Islam ya. Karena nanti yang menyempurnakan semua agama atau menyempurnakan ajaran, semua ajaran dari Adam sampai dengan Isa itu adalah Nabi Muhammad SAW, dan kesempurnaan itu disebut dengan agama Islam. Nah, ada beberapa karakter yang dimiliki oleh orang-orang Arab, bangsa Arab sebelum masuknya Islam, sehingga mereka dikatakan sebagai orang-orang jahiliyah ya. Apa saja itu? Yang pertama, orang-orang Arab ini mereka suka mabuk ya, suka minum khamar, suka minum arak. Nah, hampir rata-rata semua suku Arab itu senang. Karena memang kalau Jazirah Arab itu ya, kalau misalnya malam itu dinginnya luar biasa, menusuk ke tulang. Jadi mereka salah satu caranya adalah dengan meminum khamar, minum arak ya, itu bisa menghangatkan tubuh mereka. Nah, karena kesukaan mereka mabuk ini nggak sedikit ya minuman yang mereka buat. Jadi macam-macam itu yang mereka buat. Ada yang disebut dengan khamr dan ada yang disebut dengan nabits. Nah, khamr ini dia terbuat dari perasan anggur. Jadi buah anggur itu pada zaman dulu, pada saat bangsa Arab masih jahiliyah, itu anggur itu ya bisa dikatakan buah yang mewah lah. Orang-orang kaya, orang-orang bangsawan, orang-orang berduit lah yang bisa makan buah anggur. Apalagi kalau sudah dibuat jadi minuman. Nah, ini diperas, dibiarkan lama, difermentasi sampai berbusa-busa, sampai rasanya itu ya berubah gitu ya. Nah, baru ini mereka minum. Nah, ini biasanya sudah ada kadar alkoholnya.
Nah, baru selanjutnya ada nabits. Nah, ini dia terbuat dari selain anggur. Jadi semua minuman yang terbuat selain anggur itu disebut dengan nabits. Salah satu contohnya ya biasa dari madu yang mereka fermentasi, atau dari air beras gitu ya yang mereka fermentasi, nanti ada alkoholnya. Nah, itu disebut dengan nabits. Nah, salah satu cara mereka meminum arak ini dengan cara sama-sama rame-rame gitu ya. Jadi nggak sendiri-sendiri. Nah, sama-sama rame-rame biasanya dalam satu pertemuan atau pesta atau ya segala macamnya lah ya yang biasa melibatkan orang banyak. Nah, dalam meminum arak ini ya biasanya juga mereka sambil berjudi seperti itu. Nah, karena mereka senang berjudi ya, jadi memang dikenal bangsa Arab ini senang berjudi juga. Ya, yang kedua ini mereka senang berjudi. Biasa dalam perjudian itu jenis taruhannya itu unta, kuda, kambing ya, hewan-hewan ternak, baru dari kurma atau bahan-bahan makanan itu ya. Bahkan taruhannya itu bisa berupa anak dan istri mereka atau diri mereka sendiri. Nah, kalau misalnya mereka kalah, itu mereka bisa kehilangan harta bendanya, bisa kehilangan anak istrinya karena dijadikan taruhan. Kalau misalnya udah nggak punya harta apa-apa, kalau misalnya udah nggak ada lagi anak dan istri, taruhan terakhirnya ya harga diri mereka. Jadi kalau mereka kalah, ya mereka mau nggak mau akhirnya nanti menjadi budak. Nah, budak bagi yang menang judi. Nah, salah satu contoh perjudian yang biasanya dilakukan oleh bangsa Arab sebelum masuk Islam itu adalah dengan mengundi nasib ya, taruhannya unta. Caranya itu mereka biasa membagikan bilah-bilah kayu ya. Nanti bilah-bilah kayunya itu dikocok dalam sebuah kantung baru dibagikan sama yang ikut. Nah, orang yang dapat bilah kayu kosong nggak ada tulisan apa-apa gitu ya, mereka ini dianggap sebagai orang yang kalah. Nah, kalau mereka kalah, onta yang tadi jadi taruhan baru itu dipotong. Nah, kemudian ada baiknya juga ya, sisi baiknya, sisi positifnya, mereka nggak makan dagingnya, tetapi daging ini mereka bagikan kepada fakir miskin. Nah, menurut mereka, orang yang tidak suka berjudi ini mereka anggap sebagai orang yang kikir, ya nggak mau berbagi gitu ya. Nah, ini mereka sebut istilahnya itu atau julukannya orang-orang ini disebut dengan barm, seperti itu. Nah, Islam ya, kita tahu bahwasannya Islam itu melarang yang namanya minum khamar, yang namanya berjudi. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar ya atau meminum minuman yang memabukkan, berjudi ya, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah, itu adalah termasuk perbuatan setan. Maka kata Allah, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung ya. Jadi beruntung itu bukan main judi, tetapi menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga, mereka ini suka main perempuan ya. Nah, main perempuan yang dimaksud ini adalah pelacuran dan perzinaan di antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini biasanya contohnya ya, banyak laki-laki misalnya gitu ya, mereka mendatangi seorang perempuan. Nah, perempuan ini dia nggak menolak satupun laki-laki yang datang. Nah, biasanya perempuan yang menjadi pelacur ini ya, itu di depan rumahnya dikasih tanda bendera warna merah. Nah, bagi siapa aja yang mau datang untuk berzina ya silahkan aja masuk. Mau laki-lakinya 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang, itu silahkan aja masuk. Nah, kalau semisal nanti perempuan itu hamil dan melahirkan, orang-orang atau laki-laki yang pernah berzina dengan perempuan tadi itu dipanggil ya, disuruh datang dan gak boleh nolak.
Mereka gak boleh nolak. Kalau mereka nolak, mereka dapat hukuman. Nah, nanti akan ada seorang ahli pelacak yang disebut dengan al-kafah. Nah, kemudian ahli pelacak ini dia menentukan nasab atau keturunan dari anak itu. Dia lihat siapa yang kira-kira mirip dengan anak itu, siapa yang kira-kira cocok, atau ditanya si perempuan itu dia mau yang mana laki-lakinya. Kalau misalnya sudah ditentukan, misalnya si A, maka si A ini, laki-laki ini yang ditunjuk tadi, dia tidak boleh menolak. Dia harus mengakuin. Ya, nah itu jadi contohnya. Bahkan juga bangsa Arab sendiri itu dalam hal istri gitu ya, tidak ada batasan. Mereka boleh punya istri 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bahkan dalam satu riwayat Raja Mesir itu ya, itu punya istri sampai ribuan, ada 1000 istri yang dia punya. Itu luar biasa sekali ya. Nah, untuk perempuan juga mereka boleh punya suami banyak, boleh punya laki-laki banyak. Mau laki-lakinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu tidak ada batasan. Nah, inilah yang disebut dengan jahiliyahnya ya. Nah, kemudian dalam hal memandang rendah martabat perempuan, bangsa Arab ini punya kebiasaan yang sungguh sangat hina ya, sangat jelek sekali. Yaitu mereka biasanya suka membunuh bayi perempuannya. Nah, orang Arab ini merasa takut kalau mereka punya anak perempuan. Mereka takut miskin ya. Maka dari itu anak perempuan ini dianggap aib, karena mereka itu ya lemah, tidak bisa apa-apa. Nah, akhirnya mereka rela mengubur bayi perempuannya hidup-hidup. Walaupun dalam hatinya, dalam perasaannya mereka tidak ingin ya untuk melakukan hal itu. Namun kalau misalnya mereka punya anak perempuan, itu menjadi aib bagi keluarga mereka. Maka dari itu, daripada punya aib, mereka lebih baik mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad, yaitu Umar bin Khattab. Ketika waktu itu Umar bin Khattab masih dalam keadaan kafir ya, belum masuk ke Islam. Jadi Umar bin Khattab itu pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Nah, orang Arab itu menganggap anak perempuan itu ya mereka lemah, tidak bisa apa-apa, tidak bisa nyari makan sendiri, tidak bisa mencari kehidupan sendiri. Lebih-lebih lagi kalau misalnya ada peperangan, mereka nggak bisa ikut berperang. Bahkan biasanya perempuan itu dijadikan barang ya, barang rampasan dalam perang. Mereka dijadikan seperti barang, dianggap barang ketika berperang. Pun kalau misalnya mereka nggak dikubur hidup-hidup, dibiarkan sampai besar, dibesarkan gitu ya, ya sama orang tuanya mereka diperjualbelikan, dijadikan pelacur untuk mencari uang. Itu saking rendahnya martabat perempuan. Namun ketika Islam nanti datang, ini sudah dihilangkan semua. Artinya perempuan itu tidak serendah itu ya. Islam betul-betul memuliakan martabat daripada perempuan. Dan Islam melarang mengubur atau membunuh bayi perempuan atau bayi-bayi mereka. Itu tidak diperbolehkan, kata Allah. Kalau misal kamu takut miskin, maka Allah akan mengayakannya dengan karunia-Nya. Maka dari itu setiap anak itu pasti punya rezekinya masing-masing. Nah, selanjutnya ya, orang Arab ini suka berkelahi. Mereka suka perang. Ya, ini hobi sekali mereka perang. Jadi laki-laki yang dianggap kuat itu ya laki-laki yang bisa berperang. Nah, orang Arab sebelum mengenal Islam, mereka itu punya sifat yang mudah tersinggung. Ya, baperan nih. Orang Arab nih suka baperan, nggak bisa disinggung dikit, diajak bercanda sedikit, ya mereka akhirnya suka berkelahi atau berperang. Nah, biasanya hal ini terjadi diawali dari perselisihan antara suku atau orang per orang. Ya. Kemudian akhirnya terjadilah perang. Nah, ini hal sepele aja gitu. Misalnya tiba-tiba jalan gitu kan, berpapasan, nggak sengaja tersenggol, adu mulut akhirnya perang gitu. Nah, yang dirugikan banyak, tidak aja
satu orang tetapi banyak orang, ya. Nah, ini sangat kecil sekali permasalahannya gitu ya. Baik dari perkataan, bersenggolan saat berjalan, itu sangat kecil sekali. Nah, kemudian salah satu tujuannya mereka berperang adalah untuk merebut harta, makanan, dan juga memperluas wilayah kekuasaan. Karena memang Jazirah Arab itu ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu adalah kawasan yang tandus, jarang ada tumbuhan, jarang ada air. Makanya makanan, air itu adalah salah satu hal yang sangat berharga bagi mereka, ya. Terlebih-lebih lagi ketika waktu itu masih belum bagus pengelolaan oleh bangsa Arab sebelum Islam masuk, ya. Kemiskinan itu banyak terjadi di mana-mana, ya. Nah, biasanya yang mereka perangi ini adalah suku atau kabilah yang kecil dan lemah. Mereka lihat gitu ya, oh ini kecil, oh ini lemah. Mereka ambil wilayahnya biar jadi besar. Nah, walaupun dalam bangsa Arab sendiri pada masa jahiliyah itu tidak ada hukum, ya, memang tidak ada hukum yang mengatur. Nah, jadi ya suka-suka mereka lah. Walaupun ada aturan, ya dilanggar juga aturannya, seperti itu. Jadi percuma saja ada aturan, itu tetap dilanggar. Seperti contoh misal dalam perang itu tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh melakukan peperangan di bulan-bulan haram, ya. Ketika mereka berperang ya tetap saja dilakukan gitu. Mereka tidak peduli dengan aturan tersebut. Jadi ya aturannya percuma dibuat, seperti itu. Nah, selanjutnya orang-orang Arab, ya, itu mereka menyembah berhala. Nah, kepercayaan menyembah berhala ini ya memang sudah menjadi hal yang umum gitu ya ketika Islam belum masuk. Nah, sejarahnya sendiri itu berasal daripada suku Khuza'ah. Suku ini berasal dari Yaman, kemudian mereka bermigrasi atau pindah ke Mekah. Nah, suku Khuza'ah sendiri ini mendapatkan keyakinannya ketika mereka dalam perjalanan pergi ke Syam, negeri Syam atau Syria. Pada saat itu mereka menyaksikan ada yang namanya suku Amalika sedang melakukan ritual menyembah berhala. Kemudian mereka bertanya-tanya kenapa. Lalu Amalika menjelaskan bahwa ritual ini fungsinya ya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, akhirnya setelah penjelasan tersebut, mereka suku Khuza'ah ini meminta sebuah berhala, ya, dan akhirnya diberikanlah berhala tersebut. Nah, berhala ini namanya adalah Hubal. Kemudian setelah sampainya di Ka'bah di Mekah, pembesar suku Khuza'ah yang namanya adalah Amr bin Luhai, dia meletakkan Hubal ini di dinding Ka'bah, ya. Akhirnya memerintahkan orang-orang Mekah pada saat itu untuk menyembah berhala. Nah, Ka'bah atau Baitullah yang semulanya tadi didirikan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam sebagai tempat untuk beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, setelah datangnya suku Khuza'ah tadi, ya, tempat ini berubah menjadi tempat untuk menyembah berhala. Nah, jadi jika mereka meminta pertolongan kepada berhala, ya mereka harus mengorbankan binatang ternak, lalu kemudian darahnya itu dioleskan pada berhala tersebut. Dan juga tidak jarang, ya, mereka itu sampai mengorbankan anak-anaknya demi mendapatkan pertolongan atau keridhaan dari berhala. Nah, mereka ini menganggap bahwa berhala-berhala tadi itu bisa menjadi perantara atau penghubung untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Tuhan. Nah, praktik ini kita sebut ya sebagai perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka meyakini Allah itu Tuhan semesta alam, ya, tapi mereka menganggap ada sesuatu yang lain gitu ya. Dan ini disebut dengan perlakuan syirik.
Nah, pada saat Fathul Mekah pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah atau 360 Masehi, setidaknya di sekitaran Ka'bah, baik di luar atau di dalam, itu ada 360 berhala yang terbuat dari tembikar atau batu, dari kayu, dari perak, bahkan ada yang terbuat dari emas. Itu yang dihancurkan oleh umat Islam. Nah, jadi pada saat inilah orang-orang Mekah tidak lagi menyembah berhala. Diluruskan pemahaman mereka bahwa itu adalah perbuatan syirik. Nah, selain perilaku yang tadi ya, pada saat zaman jahiliyah, bangsa Arab ini juga punya perilaku positif ya. Nah, diantaranya adalah yang pertama, mereka ini dikenal sebagai bangsa yang jujur dalam perkataan. Jadi mereka itu tidak suka berbohong ya, orang-orang Arab. Mereka jujur dalam perkataan. Jadi mereka ini ya bisa dikatakan orang-orang yang dapat dipercaya. Lalu dalam perdagangan atau perniagaan itu mereka itu baik ya, luar biasa hebatnya. Karena memang pekerjaan orang-orang Arab itu ya sebagian besar mereka adalah tajirun atau pedagang. Makanya mereka sering berpindah-pindah. Jadi memang ya dalam berdagang itu orang-orang Arab itu sangat terkenal sekali. Bahkan tidak hanya di negeri Arab sendiri, sampai ke luar negeri Arab pun mereka terkenal ya dalam keahlian mereka pada saat berdagang atau perniagaan. Lalu juga orang-orang Arab ini banyak yang ahli dalam bidang sastra seperti syair dan puisi. Kemudian yang keempat, mereka sangat menghormati tamu. Jadi kalau ada tamu datang itu mereka sangat hormati sekali. Mereka jamu seperti layaknya saudara. Betul-betul dihormati tamu itu. Yang kelima, bangsa Arab itu mereka terkenal dengan keberaniannya, ketangguhannya, dan mereka itu pantang menyerah. Dan juga mereka pantang untuk direndahkan. Makanya nggak bisa disinggung sedikit, direndahkan, apalagi tentang orang tua mereka, terutama ayah mereka, wah langsung mereka pertahankan, diajak kelahi, diajak perang gitu ya. Nah, ada juga kebiasaan ya, apabila ditemukan seorang pencuri, jadi bukan mencuri dalam konteks peperangan ya, itu namanya merampas, tapi mencuri ini di dalam sukunya mereka sendiri. Kalau ada pencuri ya dan ditemukan dan terbukti bersalah, maka hukumannya adalah potong tangan, biasanya bagian kanan. Jadi tidak serta-merta dibunuh, tetapi dipotong tangan kanannya. Nah, itulah tadi beberapa perilaku bangsa Arab sebelum masuk Islam ya, sebelum datangnya Islam. Nah, jadi untuk Ananda semua ya, harapannya nanti dari perilaku ini kalian bisa mengambil pembelajaran ya, bahwasanya seperti apa sih orang-orang Arab itu, apa yang mereka lakukan. Nah, kenapa mereka disebut dengan jahiliyah ya. Jangan sampai nanti kita mengikuti perilaku orang Arab itu. Nah, ya tidak jauh beda artinya. Tetap saja kita jahiliyah ya kalau kita melakukan seperti itu. Nah, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ya, jangan lupa buat catatan rangkumannya sebagai bahan bacaan kalian nanti, dan untuk bukti bahwa kalian mengikuti pelajaran Bapak. Tetap jaga kesehatannya di rumah, tetap berbakti kepada orang tua, tetap beribadah. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan kata, Bapak mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nasrun minallahi fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.